Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan lewat santapan rohani. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk menikmati kebenaran firman-Mu, biar kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menguatkan setiap pribadi kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga isi hati Tuhan boleh tersampaikan pada kesempatan kali ini. Kami siap membuka hati kami menerima dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh yang sudah tidak asing lagi. Kita sudah sering dengar ceritanya dari zaman kita masih sekolah minggu, mungkin dari masih kecil. Ya, kita buka di Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15 berbicara judul perikopnya yaitu Kaleb mendapat Hebron. Nah, kalau kita mau pelajari bersama perikop ini yaitu tentang bagaimana Kaleb mendapat apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 di sini berbicara tentang perkataan Kaleb tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada dirinya, apa yang Tuhan janjikan, tanah milik pusaka yang dijanjikan Tuhan bagi Kaleb. Dan di ayat 13 sampai ayat 15 saya bagi dua di tempat pada kesempatan kali ini. Di ayat 13 sampai 15 Kaleb menerima janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Nah, untuk menerima janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Kaleb, ada hal-hal yang dilewati oleh Kaleb. Kalau kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu bahwa Kaleb ini adalah salah satu dari dua orang pengintai yang kita tahu bersama memiliki pikiran positif untuk menerima janji Tuhan, menerima tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Setia mengikut Tuhan secara konsisten pasti tidaklah mudah. Begitu kita mau belajar bersama dari Kaleb ini bagaimana dia dapat menerima dan setia untuk mendapat janji yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Nah, Kaleb mendapat hak khusus dari Tuhan untuk dapat memiliki tanah pusaka karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaannya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bisa lihat dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 lalu ayatnya yang ke-24. Nah, apa yang kita mau pelajari dari Kaleb sehingga kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan dalam menanti janji-janji Tuhan. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari bersama kisah dari kehidupan Kaleb ini. Ketika ia masih menjadi bagian dari 12 pengintai, yaitu kira-kira 45 tahun yang lalu, Kaleb mempunyai ciri-ciri yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama, dalam Yosua 14 ayat 7 di sana dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Yang pertama yang kita pelajari dari Kaleb ini yaitu Kaleb ini setia melakukan tugasnya. Dia melakukan tugas yang diperintahkan oleh Musa. Lalu Kaleb ini tidak mengikuti suara terbanyak. Kalau kita tahu bersama dari 12 orang, Kaleb ini hanya dari bagian dari 2 orang yang benar-benar menyampaikan punya pikiran positif akan meraih janjinya Tuhan. Nah, dia tidak mengikuti suara terbanyak dari 10 orang itu, tapi dia percaya penuh atas pimpinan dan janji Tuhan dalam kehidupannya. Lalu, Kaleb ini adalah orang yang jujur. Nah, ini yang membuat kenapa Kaleb menjadi orang yang menerima janji Tuhan, karena dia pertama melakukan dengan setia tugas yang diperintahkan oleh Musa, lalu dia tidak mengikuti suara terbanyak, tapi ia memilih untuk mengikuti pimpinan dan janji Tuhan. Lalu ia adalah orang yang jujur. Nah, ketika Kaleb masuk dalam tanah perjanjian, kita melihat lagi Kaleb memperlihatkan sikap-sikap dia yang kuat, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Sesudah ia berusia 45 tahun berlalu dari ketika Kaleb ini diberikan janji oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10,
di sana menceritakan bahwa ia tetap beriman dan percaya pada janji Tuhan. Saya bacakan secara cepat. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Apa yang kita mau pelajari? Bagaimana imannya dari Kaleb yang percaya pada janji Tuhan walaupun itu sudah lewat 45 tahun yang lalu, tapi ia tetap beriman dan percaya pada janji Tuhan. Bahkan sekalipun dia sudah berusia 85 tahun, sudah 45 tahun berlalu, ia masih sama kuat seperti orang berusia 40 tahun. Ketika ia berusia 40 tahun. Kenapa? Karena sumber kekuatan Kaleb ia yakini bahwa itu berasal dari Tuhan. Ia mengetahui bahwa Allah beserta dengan dirinya. Itu yang membuat ia kuat, ia tetap memiliki kekuatan seperti waktu ia masih berusia 40 tahun. Lalu yang ketiga, ketika ia meminta bagian janji tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kehidupan Kaleb. Tanah ini kalau mau dibilang masih dihuni oleh bangsa Enak yang perawakannya besar dan suka berperang. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkuku. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Ia percaya bahwa ia bisa mengalahkan orang-orang Enak. Ia dapat menerima janji Tuhan. Lalu di ayat 13 sampai 15, Hebron diberikan oleh Yosua dan menjadi milik pusaka Kaleb dan keturunannya. Kita melihat bagaimana Kaleb akhirnya merebut, meraih, mendapatkan tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan karena kesetiaannya, karena ketekunannya, karena ia tetap kuat menanti janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Kita mau belajar bersama apa rahasia kenapa Kaleb boleh tetap kuat, tetap percaya, tetap memiliki keyakinan ketika ia masih berusia 40 tahun, bahkan ketika usia 85 tahun sampai ia menerima janji Tuhan. Rahasianya karena ia punya iman yang teguh. Jadi kalau kita mau menerima janji dari Tuhan, kita harus punya iman yang teguh. Iman, Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, rahasianya adalah ia memandang dirinya sebagai orang yang disertai dan dipelihara Tuhan. Nah, kita juga harus sama-sama belajar bagaimana kita harus memandang diri kita sebagai orang yang disertai dan dipelihara Tuhan. Itu kita bisa lihat dari perkataan Kaleb di ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-12. Untuk itu kita mau belajar untuk kita boleh tetap kuat, bertahan menanti janjinya Tuhan. Seperti Kaleb, walaupun usianya sudah 85 tahun, sudah lewat, tapi ia tetap kuat sampai ia meraih janji yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Tetap memiliki iman yang teguh, tetap memandang bahwa kita ini disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kita boleh tetap kuat sampai kita meraih janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, demikian kebenaran firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Marilah kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, memiliki iman akan janji yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, dan kita tetap percaya bahwa ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan terus tolong setiap kehidupan kami,
yang telah mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, kami memandang Tuhan, kami menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami sampai kami meraih janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Seperti Kaleb yang tidak pernah putus asa, yang terus bersemangat sampai ia meraih janjinya Tuhan, mendapatkan tanah pusaka. Kami percaya Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami sampai kami meraih janji-janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri santapan rohani pada kesempatan kali ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami. Ini menjadi doa kami akhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Sampai bertemu kembali di santapan rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.